Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa dengan NIM 210600094 akan mempresentasikan materi mengenai lingkungan dan pembangunan. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi dan lingkungan hidup. Kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian, seperti halnya pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Dalam tahun-tahun terakhir ini, para ekonom semakin menyadari betapa pentingnya dampak dari berbagai persoalan lingkungan hidup. Terdapat keberhasilan upaya pembangunan. Meningkatnya tekanan pada sumber daya lingkungan di negara-negara berkembang dapat mengakibatkan konsekuensi pada kemandirian, distribusi pendapatan, dan potensi pertumbuhan di masa depan. Kerusakan atau degradasi lingkungan juga dapat menurunkan laju pertumbuhan pembangunan ekonomi dengan beban biaya tinggi yang ditanggung negara berkembang melalui biaya yang terkait dengan kesehatan dan berkurangnya produktivitas sumber daya. Meski biaya lingkungan yang ditimbulkan berbagai kegiatan ekonomi masih diperdebatkan, para ekonom pembangunan sepakat bahwa pertimbangan lingkungan harus menjadi bagian integral dari setiap inisiatif kebijakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhitungkan dampak jangka panjang dari kualitas lingkungan dalam analisis ekonomi. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi di negara-negara berkembang cenderung mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luas, kecuali langkah-langkah nyata dilakukan untuk memitigasi konsekuensi negatifnya. Yang kedua yaitu lingkungan hidup dan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan. Istilah keberlanjutan mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meskipun terdapat banyak definisi, keberlanjutan biasanya merujuk pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dalam definisinya yang klasik, jalur pembangunan bersifat berkelanjutan jika dan hanya jika stok dari keseluruhan aset modal tetap konstan atau meningkat seiring berjalannya waktu. Tetapi terkait dengan hal ini, sumber daya alam dan bentuk modal lain dapat disubstitusikan hanya pada skala terbatas dan pada tingkat yang terbatas pula. Justru setelah lingkungan telah terdegradasi sedemikian rupa, sumber daya alam dan bentuk modal lain cenderung bersifat komplementer. Penduduk, sumber daya alam, dan lingkungan. Banyak keprihatinan mengenai masalah lingkungan hidup berakar dari pandangan bahwa kita mungkin akan mencapai batas jumlah penduduk yang kebutuhannya dapat dipenuhi oleh sumber daya bumi yang terbatas. Penurunan laju pertumbuhan penduduk akan membantu meredakan intensifikasi berbagai persoalan lingkungan. Namun, tingkat dan saat penurunan angka kelahiran dan dengan demikian jumlah penduduk dunia akan sangat tergantung pada komitmen pemerintah setiap negara untuk menciptakan berbagai kondisi ekonomi dan kelembagaan yang kondusif untuk membatasi fertilitas. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkanya persediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di daerah pedesaan, serta krisis kesehatan di perkotaan akibat minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Di berbagai kawasan termiskin di dunia, tampak jelas bahwa peningkatan kepadatan penduduk telah berkontribusi pada semakin parahnya degradasi sumber daya yang dibutuhkan oleh penduduk tersebut untuk bertahan hidup. Kemiskinan dan lingkungan. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama dari kerusakan lingkungan. Mereka yang lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena sering kali harus tinggal di wilayah yang terdegradasi yang lebih murah karena kalangan kaya menghindari wilayah tersebut. Terlebih lagi, mereka yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki banyak pengaruh politis untuk mengurangi polusi di wilayah tempat tinggal mereka. Tetapi dalam beberapa kasus mereka juga menjadi pelakunya, biasanya akibat dari kendala kemiskinan yang dialami. Dan sekali lagi, seringkali tingkat fertilitas yang tinggi disalahkan sebagai faktor penyebab kemiskinan itu sendiri.
Agar kebijakan lingkungan berhasil diimplementasikan di negara berkembang, pemerintah negara berkembang harus menangani masalah seperti petani yang tidak memiliki lahan, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap sumber daya kelembagaan. Tidak terjaminnya hak penggarapan lahan, kekurangan kredit dan input, serta ketiadaan informasi seringkali mencegah kalangan miskin untuk membuat investasi yang menambah nilai sumber daya yang akan membantu melestarikan aset lingkungan yang menjadi tumpuan hidup mereka. Oleh karena itu, pencegahan degradasi lingkungan harus memasukkan penyediaan dukungan kelembagaan bagi kalangan miskin sebagai komponen kunci, alih-alih hanya melakukan upaya pencegahan proses perusakan dan tanpa tak terhindarkan. C yaitu ruang lingkup bagi lingkungan atau tinjauan data statistik. Tantangan lingkungan yang dihadapi di negara-negara berkembang yang disebabkan oleh kemiskinan meliputi bahaya kesehatan akibat kurangnya akses air bersih dan sanitasi, polusi udara dalam rumah yang berasal dari tungku biomasa, dan penebangan hutan secara degradasi tanah yang parah. Semua ini lumrah terjadi ketika rumah tangga tidak memiliki alternatif pilihan ekonomi selain mata pencarian yang tidak ramah lingkungan. Konsekuensi kesehatan dan produktivitas utama dari kerusakan lingkungan antara lain polusi dan kelangkaan air, polusi udara, limbah padat dan berbahaya, degradasi tanah, kerusakan hutan, hilangnya keragaman hayati, dan perubahan iklim akibat pemanasan global. Diperkirakan lebih dari 60% penduduk termiskin yang tinggal di negara-negara berkembang harus mempertahankan kelangsungan hidupnya di tanah yang secara agrikultural bersifat marginal. Masalah lingkungan yang sama-sama dihadapi oleh penduduk miskin kota dan desa adalah prevalensi kondisi lingkungan yang tak layak akibat minimnya air bersih dan sanitasi. Di- Diperkirakan patogen dari air kotor yang menyebabkan penyakit tifus, kolera, infeksi amuba, disentri, dan diare telah menyebabkan 80% dari total penyakit yang diderita penduduk negara-negara berkembang dan menjadi sebagian penyebab yang mengakibatkan 90% dari sekitar 9 juta angka kematian anak per tahun. Polutan yang memenuhi udara juga akan mengancam kesehatan penduduk negara-negara berkembang. Ketergantungan terhadap bahan bakar biomasa, seperti kayu bakar, jerami, kotoran ternak berkaitan erat dengan kemiskinan. Menurut laporan World Health Organization, 1,3 miliar manusia hidup di daerah perkotaan dengan berbagai macam polutan udara pada tingkat yang membahayakan. Diperkirakan bahwa pada tahun 2030, industri manufaktur di negara-negara berkembang akan meningkat hingga 600% dari angka tahun 2000, yang berpotensi menghasilkan peningkatan besar dalam hal konsentrasi polutan. Pembangunan pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan hidup. Yang pertama itu desa di Afrika Sub-Sahara. Penduduk di desa di Afrika yang berlokasi di wilayah semi-arid telah memperingatkan para ahli internasional bahwa menebangi pohon-pohon yang tersisa dan menanami lahan marginal hanya akan memperparah kondisi mereka yang sangat buruk. Akibat intensifikasi penggunaan lahan oleh penduduk yang tumbuh pesat, penebangan pohon untuk kayu bakar, dan penanaman lahan marginal untuk budidaya, maka kondisi tanah di sana makin terpapar oleh ancaman kerusakan lingkungan. Hilangnya vegetasi yang membantu memitigasi dampak destruktif dari angin kencang, hujan, dan terik matahari mempercepat erosi humus tanah yang dibutuhkan dalam budidaya tanah. Hasil panen yang baik makin sulit dicapai, dan musim kemarau makin panjang. Disertifikasi, meluasnya lahan gurun di wilayah tererosi parah bahkan telah mengancam lahan yang lebih produktif.
Yang kedua itu pemukiman sekitar hutan Amazon. Hampir semua petani di sini adalah pendatang baru yang tertarik pada janji-janji pemerintah yang menawarkan sebidang tanah cuma untuk sejumput kemakmuran. Program transmigrasi yang mendistribusikan hak penggunaan lahan bagi pemukim yang bersedia merambah hutan, dirancang untuk mengurangi kepadatan kota dan menekan arus migrasi desa kota. Kontras dari desa Afrika, pemukiman baru tidak memiliki persoalan kekurangan curah hujan, satwa liar, dan tumbuhan. Bahkan sebaliknya, hutan itu merupakan hambatan bagi para petani transmigran dan seringkali dibabat dan dibakar untuk ditanami. Yang ketiga itu memburuknya kondisi lingkungan pedesaan. Pada musim paceklik yang berkepanjangan, para petani miskin yang kelaparan terpaksa memasak bibit yang sedianya akan digunakan untuk musim tanam berikutnya, meski tahu bahwa tindakan ini bisa membuka jalan bagi bencana di masa mendatang. Karena prosesnya memakan waktu lama, cenderung kalangan miskin tidak merusak sumber daya lingkungan yang menjadi tempat mereka bergantung tidak begitu kentara, tetapi dimotivasi oleh situasi serupa. Model-model lingkungan hidup dari ilmu ekonomi tradisional. Yang pertama yaitu sumber daya milik pribadi. Teori-teori neoklasik yang diterapkan terhadap masalah lingkungan menerapkan syarat yang harus dipenuhi demi terciptanya alokasi sumber daya secara efisien dan bagaimana kegagalan pasar dapat menimbulkan berbagai bentuk inefisiensi yang menyodorkan sejumlah usulan untuk mengoreksi distorsi ini. Para pendukung teori pasar bebas neoklasik menekankan bahwa inefisiensi pada alokasi sumber daya dihasilkan dari adanya halangan bagi berlangsungnya kegiatan pasar bebas atau ketidaksempurnaan dalam sistem hak kepemilikan. Selama semua sumber daya dimiliki oleh pribadi dan tidak ada distorsi pasar, sumber daya itu akan dialokasikan secara efisien. Pasar hak milik atau property rights yang sempurna dicirikan oleh 4 kondisi berikut. Yang pertama, universalitas atau universality, yaitu semua sumber daya dimiliki oleh perorangan. Yang kedua yaitu eksklusivitas atau dikecualikan, yaitu mencegah orang untuk memetik manfaat dari sumber daya yang dimiliki secara pribadi. Yang ketiga yaitu dapat ditransfer, yaitu pemilik sumber daya dapat menjual sumber daya sesuai dengan kehendaknya. Yang keempat itu dapat diberlakukan, yaitu pengaturan distribusi pasar atas manfaat sumber daya yang harus diberlakukan. Sumber daya milik bersama. Jika suatu sumber daya langka atau seperti tanah yang subur dimiliki oleh masyarakat yang tersedia gratis bagi semua pihak, katakanlah untuk kepentingan pertanian atau pengembalaan ternak, seperti halnya sumber daya milik bersama, maka setiap potensi laba atau rent kelangkaan akan hilang. Seperti telah kita ketahui, teori neoklasik menyiratkan bahwa dalam absennya rent kelangkaan, efisiensi akan timbul. Dengan menggunakan kerangka analisis yang agak berbeda, kita akan menelaah misal lokasi sumber daya menurut sistem kepemilikan bersama. Kurva di samping menjabarkan hubungan antara nilai per unit tenaga kerja pada sepeta lahan dan jumlah tenaga kerja yang menggarap lahan tersebut. Produk marginal dari yang direkrut setiap tambahan pekerja tersebut akan sama dengan produk rata-rata yang dihasilkannya dikurangi dengan penurunan dari rata-rata produk yang dihasilkan semua pekerja. Jika penambahan pekerja baru melampaui TTL, maka biaya yang ditimbulkan oleh produsen W akan lebih besar daripada produk marginalnya. Dan selisih ini mewakili kerugian neto bagi pemilik lahan. Oleh karena itu, pemilik lahan yang ingin memaksimalkan laba hanya akan merekrut pekerjaan sebanyak L, dengan total output dengan produk rata-rata AP absen dikalikan dengan jumlah pekerja atau L absen. Dan T kelangkaan yang didapatkan oleh pemilik lahan sama dengan AP absen CDW. Yang ke F yaitu pembangunan perkotaan dan lingkungan hidup.
Yang pertama itu masalah pada permukiman kumuh perkotaan. Dalam pemukiman kumuh tipikal di metropolitan Asia, polutan yang mengancam kesehatan menjadi hal biasa, baik di dalam maupun di luar rumah. Banyak perempuan tidak menyadari bahwa asap dari bahan bakar yang mereka gunakan di dapur untuk memasak dan merebus air mungkin memiliki konsekuensi jangka panjang yang buruk bagi kesehatan anak-anak mereka. Meski program kesehatan publik dan LSM baru-baru ini telah mendorong penggunaan bahan bakar alternatif, sebagian telah mencapai keberhasilan. Kondisi yang dihasilkan dari ventilasi yang buruk di rumah setara dengan mengisi beberapa bungkus rokok per hari, dan perempuan serta anak-anak mereka dapat terpapar oleh asap setiap harinya. Yang kedua itu industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan. Tahap awal urbanisasi dan industrialisasi di berbagai negara berkembang biasanya disertai dengan peningkatan pendapatan dan memburuknya kondisi lingkungan. Analisis lintas bagian di sejumlah negara pada tingkat pendapatan yang beragam mengungkapkan bahwa pencemaran di daerah perkotaan pada awalnya cenderung muncul bersamaan dengan meningkatnya tingkat pendapatan di kemudian menurun. Menurut Bank Dunia, tingkat polusi bahkan bagi kuartil terburuk kota-kota berpendapatan tinggi masih lebih baik ketimbang kuartil terbaik kota-kota berpendapatan rendah. Memang, dengan pendapatan yang lebih tinggi akan lebih mudah mendapatkan teknologi bersih yang mahal. Namun, tren ini bukannya tak terhindarkan. Kualitas udara dan air terkait erat dengan jangkauan peraturan pemerintah baik di negara berpendapatan tinggi maupun rendah. Kurva di samping menunjukkan bahwa saat konsentrasi polutan meningkat seiring dengan kenaikan total output, kesenjangan antara kurva biaya sosial dan biaya pribadi akan melebar. Ketika tingkat permintaan agregat tetap rendah, selisih tersebut kecil. Akan tetapi, begitu kurva permintaan bergeser ke atas dari D ke D absen, akibatnya adanya urbanisasi dan peningkatan pendapatan yang cepat. Arti penting eksternalitas meningkat dengan pesat. Hal ini menyiratkan bahwa biaya-biaya yang terkait dengan pemulihan kondisi kota akibat penumpukan akan bertambah lebih cepat ketimbang tingkat pertambahan penduduk. Yang ketiga itu masalah-masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Sama seriusnya dengan ancaman peningkatan kadar polusi dan emisi industri terhadap kesehatan penduduk kota-kota di negara berkembang, dua faktor lingkungan yang paling penting yang berdampak pada kesehatan kalangan miskin kota adalah minimnya akses air bersih dan kurangnya sanitasi. Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, pada tahun 2009, lebih dari 1 miliar orang masih belum memiliki sumber air bersih yang layak, dan 1,5 miliar jiwa tidak memiliki sarana sanitasi yang baik. Buruknya kondisi sanitasi di pemukiman kumuh kota seringkali menghadirkan ancaman kesehatan. Dari mayoritas hutan hujan tropis yang telah dirusak, sekitar 60% arealnya digunakan untuk pertanian oleh para petani kecil. Banyak dari hutan ini, seperti halnya 90% hutan hujan di seluruh dunia, tanahnya sangat tidak subur sehingga hanya bisa dibudidayakan selama beberapa tahun saja. Lingkungan hidup global, kerusakan kerusakan hutan hujan, dan efek rumah kaca. Perubahan dalam pola penggunaan lahan di negara-negara berkembang saat ini menghasilkan kontribusi terbesar dalam konsentrasi global gas-gas rumah kaca. Diperkirakan bahwa penggundulan hutan saja berkontribusi atas 20% emisi gas karbon dioksida di seluruh dunia. Karena pepohonan mengkonsumsi karbon dioksida akan mengeluarkan oksigen selama proses fotosintesis. Hutan hujan tropis mewakili mekanisme penting di mana ekosistem meregenerasikan dirinya. Penggundulan hutan hujan akan mengurangi daya serap lingkungan terhadap karbon dioksida. Selain itu, kepunahan yang lebih cepat mengancam keragaman hayati. Dengan sekitar 12% dari spesies burung, 24% spesies mamalia, dan 30% spesies ikan dunia berada dalam
tahap rentan atau terancam punah. Sebagian besar hidup di hutan hujan tropis. Pilihan kebijakan bagi negara maju dan negara sedang berkembang. Ada sejumlah pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintahan di negara-negara berkembang. Yang pertama, penetapan harga sumber daya yang layak. Yang kedua, pelibatan masyarakat. Yang ketiga, pengaturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas. Yang keempat, peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. Yang kelima, peningkatan status ekonomi perempuan. Yang keenam, kebijakan pengendalian emisi industri. Dan yang terakhir, yaitu mengambil sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Negara industri dan negara maju dapat membantu negara berkembang dalam memperbaiki kondisi lingkungan negara berkembang dalam tiga bidang, yaitu yang pertama liberalisasi perdagangan. Fokus dari sejumlah besar diskusi terkini mengenai lingkungan adalah kebutuhan mendesak untuk memutus lingkaran kemiskinan dan kerusakan lingkungan di negara-negara berkembang. Namun, proteksionisme dalam bidang pertanian dan barang-barang lainnya telah mengakibatkan pasar internasional dan dengan demikian kapasitas pendapatan bagi produk-produk di negara berkembang menyusut secara drastis. Yang kedua itu pemberian keringanan utang. Pembayaran utang yang lebih besar menguras secara drastis dana yang tersedia bagi program-program sosial domestik pemerintah negara berkembang, termasuk program-program yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kerusakan lingkungan. Penghapusan utang yang mungkin diperlukan agar pemerintah, terutama dari negara miskin yang berutang besar, bisa mendapatkan fleksibilitas untuk membuat perubahan yang penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga itu bantuan pembangunan. Bentuk pembangunan baru yang substansial diperlukan di negara-negara berkembang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Investasi ini akan digunakan untuk berbagai program pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan, dan mendorong pola produksi yang berkelanjutan. Bantuan tambahan dari negara-negara berkembang yang ditunjukkan untuk hal ini dapat berdampak positif pada kondisi lingkungan negara berkembang. Pendekatan yang paling umum adalah dengan mendukung program yang ditunjukkan untuk menangani masalah kepemilikan lahan dan kemiskinan guna membantu mengatasi penyebab sosioekonomi dari penggundulan hutan hujan tropis yang bisa dilakukan oleh negara maju bagi lingkungan global. Mungkin yang terpenting, negara-negara maju yang kini mengkonsumsi lebih dari 70% sumber daya bumi dapat langsung berkontribusi bagi perbaikan lingkungan melalui upaya mereka dalam yang pertama yaitu pengendalian emisi. Apabila negara-negara kaya tidak bisa mencapai pengurangan yang signifikan dan kelanjutan dalam proses gas rumah kaca, maka akan sulit meyakinkan negara-negara berkembang untuk melakukan hal serupa. Apalagi emisi per kapita negara berkembang jauh lebih rendah ketimbang negara maju. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Negara-negara berpendapatan tinggi juga harus bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan upaya penelitian dan pengembangan. Dukungan publik yang makin meningkat atas regulasi lingkungan yang lebih ketat di negara maju akan menghasilkan pengembangan teknologi penurunan emisi yang lebih murah, dan proses produksi yang lebih bersih atau lebih hijau. Inovasi-inovasi yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan akan meningkatkan upaya pengurangan emisi apabila diterapkan di negara-negara berkembang. Saat ini, banyak teknologi bersih masih terlampau mahal bagi industri negara berkembang. Yang ketiga itu pembatasan impor. Melalui impor produk yang seringkali dihubungkan dengan proses produksi yang tidak ramah lingkungan, negara-negara maju telah menciptakan dampak negatif yang tidak langsung namun sangat besar terhadap lingkungan global. Kesepakatan internasional untuk membatasi hilangnya sumber daya langka akan berdampak kecil apabila negara-negara kaya masih memberikan pasar yang menggiurkan atas penjualan barang-barang seperti itu. Kedaulatan konsumen yang diekspresikan melalui boikot atau bentuk ketekanan lain seperti perusahaan dapat menjadi langkah yang efektif. Baiklah, demikian presentasi pada materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.